seperti itu, bisa faktor-faktor seperti itu yang menyebabkan null gitu ya, not applicable or invalid gitu ya, value-nya tidak diketahui. Misalnya kalau value unknown itu bisa jadi karena encoding ya, bisa jadi karena encoding. Misalnya Anda inputkan tulisan Cina misalnya gitu ya, tulisan Cina atau tulisan Arab, tapi database Anda itu belum tidak tangguh untuk encoding bahasa Cina atau bahasa Arab. Nah, misalnya seperti itu juga bisa terjadi. Nah, seperti itulah. Jadi diusahakan untuk dikurangi atau dihilangkan. Oke, langsung yang keempat, yang terakhir ya, ini adalah hilangkan. Jadi jangan sampai ada spurious tuples ataupun fake tuple. Nah ini, jadi desain yang buruk dari sebuah relational database itu membuat error result kalau ada operasi join atau ragam jenis join yang lain seperti union juga bisa. Nah ini sebenarnya spurious tuple ini bisa terjadi karena join, tapi bisa juga karena split ya, Nah harusnya join itu lossless join, maksudnya tidak ada informasi atau tidak ada tuple yang hilang gitu, harusnya, tapi yang ada adalah lossy. Jadi Anda bisa kehilangan informasi dari proses join atau ragam proses join yang lain. Nah seperti itu. Ataupun sebaliknya misalnya, jadi kalau misalnya terjadi split jadi atau decomposition, Anda juga bisa kehilangan gitu ya informasi. Harusnya kan lossless gitu ya, harusnya lossless, tidak lossy gitu ya. Jadi Anda bisa kehilangan informasi karena join, operasi join, sehingga ada lossy information. Bisa juga karena split atau decomposition. Jadi split itu ya dibagi lah, kalau tadi digabung ini dibagi. Nah dibagi itu Anda bisa juga terjadi kehilangan informasi, harusnya kan lossless tapi Anda lossy juga. Nah seperti itu. Nah ini apalagi nanti setelah decomposition itu kemudian digabung lagi, terjadi spurious tuple lagi juga bisa terjadi. Nah seperti itu. Jadi fake tuple ada contohnya sepertinya. Ini contoh, perhatikan, ini adalah contoh employee project, tapi ini relasi yang tidak terlalu bagus ya, maksudnya ini relasi yang tidak terlalu bagus desainnya. Sebagai contoh ini, misalnya Anda punya relasi seperti ini, kemudian Anda split kemudian menjadi seperti ini, employee project, kemudian Anda split sebagai employee yang bekerja di lokasi tertentu dan employee yang bekerja di project. Nah seperti itu, Anda bisa membagi seperti ini misalnya ya, split. Nah setelah di decomposition ya atau di split, nah ini setelah di decomposition atau split, Anda akan dapatkan hasilnya seperti ini. Perhatikan ya, ini employee location, ini adalah employee project. Anda bisa dapatkan seperti ini. Perhatikan, ini adalah employee project. Jadi sebelum terjadi dilakukan operasi apapun, jadi Anda punya seperti ini. Anda punya dua primary key gitu ya. Kemudian ada split menjadi employee location. Jadi employee yang bekerja di lokasi tertentu dan employee yang bekerja di project tertentu. Employee yang bekerja di lokasi tertentu, employee yang bekerja di project tertentu. Nah seperti itu. Anda hasilnya bisa mendapatkan split seperti ini. Anda perhatikan bahkan terjadi redundant ya di sini, terjadi redundant. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda gabungkan lagi. Setelah di split, kemudian Anda gabungkan lagi. Seperti ini ya. Nah, jadi setelah Anda split, seperti ini hasil split decomposition, kemudian Anda gabungkan lagi seperti ini. Anda bisa bandingkan ini hasil penggabungan dengan relasi awal.
Nih, perhatikan relasi awal kan ini relasi awal. Relasi awal ada redundant memang, tapi ya good enough. Tapi kemudian setelah Anda split, decomposition, kemudian Anda gabung lagi, Anda perhatikan. Nah, inilah terjadi yang disebut sebagai fake tuple atau spurious tuple nih ya, yang ada tanda bintangnya. Nih, ini spurious tuple. Anda perhatikan tuple ini dengan di atasnya. Semuanya sama kecuali manager name ya, employee name ini, employee name. Jadi yang benar yang mana kan gitu ya. Padahal SSN dan project number itu kan primary key. Ini primary key-nya sama. Nih, primary key-nya sama. Lah kok ada yang beda di sini? Employee name-nya beda. Kemudian ini juga spurious tuple lagi. Nah, ini juga spurious tuple. Primary key-nya sama. Terus yang beda yang mana? Ini juga sama. Nah, wah ini malah lebih parah lagi. Jadi di sini ada SSN-nya Smith John B. Itulah 3344555. Di sini ada juga Smith John B tapi SSN-nya 123456789. Nah, jadi yang benar yang mana kan seperti itu. Spurious, terjadi fake tuple. Ini menunjukkan bahwa memang desain relasi Anda itu nggak bagus. Nah, seperti itu. Faktor goodness-nya di aspek yang keempat ini kurang sekali. Bisa terjadi menyebabkan spurious tuple. Jadi, kalau terjadi proses join gitu ya. Terjadi spurious, split terjadi spurious lagi. Nah, ini semantiknya tambahan. Nah, ini. Jadi Anda harus mengukur relasi yang sudah Anda buat dengan 4 alat ukur tadi. Ini yang terakhir ya. Jadi adanya fake tuple, spurious tuple. Karena memang relasi Anda nggak bagus. Nah, seperti itu ya. Itu 4 hal untuk mengukur ya. Jadi mengukur mana sih halaman berapa? Ini maaf ya. Untuk 4 hal untuk mengukur baik atau tidaknya relasi Anda, relational scheme Anda, semantik, group semantik, redundant dan anomali, null dan spurious tuple. Oke ya, seperti ini. Ada sedikit tambahan tadi di slide terakhir. Sebentar. Nah, ini contoh lossy information ya. Jadi lossy, terjadi kehilangan informasi. Ini sudah saya jelaskan juga di kelas. Jika terjadi join ya, ini join relasi R join dengan relasi S. Anda perhatikan ini A1 B2 C1, yang sama adalah C ya, C1 jadinya hasilnya ini A1 B2 C1 D1. Oke. Kemudian A2 B2 C1 lagi, karena C1 maka yang diambil yang ini ya, tabelnya A2 B2 C1 D1. Kemudian C2 ada 2 ini. Di sini ada 2, maka diambil dua-duanya. Ini A3 B4 C2 D2 dan ini A3 B4. Nah, ada loose information di sini ini. Ini enggak terjoin kan itu ya. Jadi ada lossy proses ya, sehingga menyebabkan ada informasi yang hilang. Atau juga bisa terjadi spurious tuple. Tadi sudah saya sampaikan ya contohnya. Spurious tuple split ya, setelah di split A, B, C, D ini di split hasilnya, kemudian ketika di join lagi terjadi spurious tuple. What's up? Nah, terjadi spurious tuple. Di mana? Ini di sini. Ya, ini perhatikan. A, B2, C2, D1, B2, C2, D1, tapi di sini beda. Hanya ya. Jadi yang benar yang mana kan seperti itu. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Semoga
sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Jadi tapi memang perlu diasah sebagai database developer. Oke ya. Thank you.